Halo mas guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Lega Faza. Kali ini kita akan belajar min median modus dari data berkelompok. Nah, setelah kita mempelajari min median modus di data tunggal dan berbobot, sekarang kita upgrade ya ke data berkelompok. Data berkelompok itu gambarannya adalah seperti data di tabel distribusi frekuensi mas guys ya. Jadi ada frekuensi, ada nilai yang dimuat dalam interval ya, nilai sekian sampai sekian gitu. Nah, terus ada frekuensinya. Nah, yang pertama kita mulai dari rataan atau min ya. Rataan itu min, simbolnya X bar ya. Rumusnya adalah X bar sama dengan apa ini bacanya? Masih ingat ya? Apa? Iya, bener. Apa? Sigma Fi Xi I dari sama dengan 1 sampai dengan N dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi itu apa? Nah, ini keterangannya dari ya bawah ya. X bar itu rataan hitung. X itu nilai tengah. Jadi ada konsep nilai tengah di sini. Kalau di data berbobot atau data tunggal itu kan nggak ada. Jadi X itu ya data itu sendiri gitu. Tapi kalau di data berkelompok, Xi dinamakan atau dianggap sebagai nilai tengah mas guys. Lalu Fi itu frekuensi pada kelas tertentu. Sigma Fi itu banyaknya data atau kumulatif semua data. Lalu ada median. Median itu rumusnya ini. Median nilai tengah. Simbolnya ME, median ya. TB itu bukan tinggi badan ya, tapi tepi bawah kelas median. Nah, mengenai tepi bawah ini sudah saya singgung di awal pertemuan mengenai bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi ya. Kemudian rumusnya TB ditambah setengah N itu berarti N ini kan bisa juga dinamai sebagai banyak data. Jadi N ini atau banyak data itu di statistika bisa disimbolkan dengan N atau sigma F ya mas guys. Jumlahan frekuensi itu sama dengan nilai N. Kemudian dikurangi FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Jadi semua frekuensi sebelum kelas tertentu atau kelas median itu dijumlahkan semua, itu namanya FK. Sedangkan Fi itu adalah frekuensi pada kelas median. Lalu P adalah panjang kelas. Ya, next. Yang ketiga adalah modus. Nah, kalau modus di data berbobot atau data tunggal itu gampang banget ya, easy, EZ. Tapi di modus data berkelompok ini kalian harus hati-hati. Ya, rumusnya ada TB tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kalikan P. D1 itu apa? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lalu D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ya, TB dan P masih sama, ini bedanya ada D1 sama D2. Itu ya rumus-rumusnya untuk min median modus. Sekarang kita praktikkan, kita ke contoh soal. Nah, ini ada 3 nanti ya. Satu persatu kita cari. Soalnya sama ya, tabelnya sama, soalnya sama. Kita cari satu persatu min median modus dulu. Nah, kalau ada soal seperti ini, biasakan untuk membuat tabel bantu mas guys ya. Nih, tabel bantu atau kolom bantu. Karena kita mau cari min itu rata-rata, kita masih ingat ya. Yang baru saja harusnya ingat ya. Min atau rata-rata itu sama dengan, sebentar, kok hilang semua. Ini ya, saya ulangi. Min itu rumusnya X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma F. Jadi kita membutuhkan perkalian nilai tengah dengan frekuensi. Nah, nilai tengah sudah ada belum? Kalau belum ada, kita buat ya nilai tengah masing-masing kelas. 31 sampai 40. Nilai tengahnya berapa tuh? Nah, masih ingat nggak nilai tengah cara carinya gimana? Nilai tengah XT atau XI ya boleh semua. Itu
tepi berapa itu? Tepi bawah, tepi atas ya, sorry, tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2 ya. Berarti tepi atasnya adalah 40,5 ditambah tepi bawahnya 30,5 dibagi 2 sama dengan berapa ini? 71 ya. 71 bagi 2 sama dengan 35,5 ya, 35,5. Berarti ini XI nya 35,5. Nah biasanya nanti berikutnya itu gampang ya, membentuk pola biasanya ya. Biasanya membentuk pola. Ini kan panjang kelasnya 10. Nah tinggal tambah aja 10 nih. 45,5 gitu ya. Ini 55,5. Ini berapa? 65,5. Ini 75,5. Yang terakhir 85,5 ya. Next, kita butuh perkalian FI kali XI. Kita kasih kolom bantu lagi. FI XI kalikan 3 nih. 35 kali 3 berapa? Kita hitung 35 kali 3. Hasilnya 106,5 mas guys. Lalu 45,5 kali berapa ini frekuensinya? Kali 5. Hasilnya 227,5. Lalu 55,5 kali 10 hasilnya 555,0 ya, ditambahi biar sama digitnya. Terus 65,5 kali 11 hasilnya 720,5. 75,5 kalikan 8 hasilnya 604,0. Yang terakhir 85,5 dikalikan 3 ya. Dikalikan 3 hasilnya 256,5. Nah, ini karena ada sigmanya berarti kita harus menjumlahkan mas guys. Termasuk ini ya. Frekuensi juga kita kumulatifkan. Kita jumlahkan 3 tambah 5 8. 8 tambah 10 18. 18 tambah 22 berapa? 18 tambah 22 40 ya. Hasilnya 40. Nah, ini kita jumlahkan 5555 berarti 20. Nyimpen 2. 8 15 20 tambah 10 30. Nyimpen 3. 3 5 10 12 17. Benar ya? 5 10 17 ya, nyimpen 1 2 4 9 16 16 tambah 8 24. 16 tambah 8 ulangi 1 2 4 9 16 16 tambah 6 22 24 ya, 2470. Nah sekarang tinggal masukkan ke rumus ini yang kita turunkan ke bawah, ganti warna biar asik. Nah berarti X bar itu sama dengan sigma FIX itu ini nih. Nah ini ya, kita tulis aja 2470,0, nggak usah tulis koma nolnya. Terus dibagi dengan sigma F. Nah ini sigma F nih, ini sigma F 40. Nah kita sederhanakan nolnya, kita bagi 247 dibagi 4 ya, ini 6 24, lalu 7 turun 1 kali 4 4, 7 kurangi 4 3, 7 30 ya, 28 20 75 ya mas guys. Jadi rata-ratanya adalah 61,75. Oke, gitu caranya. Jadi kalian bisa ambil poin-poinnya ya. Yang pertama cari buat kolom bantu XI, kolom bantu FIXI, terus diakumulasi, dikumulatifkan, dihitung, lalu masukkan ke rumus, selesai. Itu untuk yang min atau rata-rata. Lalu kita ke median mas guys. Kita pilih masih sama ya, median. Nah untuk median ini kalian harus hati-hati, jangan langsung eksekusi.
kalian cari dulu kelas median itu. Kelas median itu letaknya di mana? Itu kalian harus cari dulu. Caranya begini. Ini kan frekuensi tadi sudah diakumulasi ya, sudah di total ya. Ada 40. Nah, median itu kan setengah N atau nilai tengah. Nah, setengah N itu berarti setengah kali banyaknya data 40. Berapa? Hasilnya 20. Berarti median letaknya di frekuensi ke-20. Nah, caranya kita kumulatifkan ya. Kita cari. Ini 3 nggak mungkin ya, karena kan di data ke-20 berarti masih kurang. Ke sini ditambah jadinya 8. Ya. Masih kurang, ke sini tambah jadi 18. Masih kurang. Oh, berarti di 18 kan kurang ya. 20 kurang 2 lagi. Berarti letaknya di sini Mas guys. Letaknya di kelas 61 sampai 70 dengan frekuensi ini 11. Ini adalah kelas median. Nah, baru setelah itu kita cari pakai rumusnya. Kita tulis dulu rumusnya. Median sama dengan tepi bawah ditambah dalam kurung setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median dikalikan panjang kelas. Nah, sekarang tepi bawah kelas median ini. Berarti tepi bawahnya kan 61 dikurangi 0,5 ya, jadinya 60,5 ditambah setengah N. Nah, berarti setengah kali 40 nih ya. Ini 40. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti ini kan kelas mediannya. Nah, berarti ini adalah kumulatif ini dari atas sampai dengan frekuensi sebelum kelas median. 3 tambah 5 tambah 10 berarti 18 dibagi dengan frekuensi kelas median nih. Berarti ini kelas median itu berarti frekuensinya 11, tulis 11 dikalikan panjang kelas 31 sampai bukan di sini ya. Walaupun masih sama semua nih, panjang kelasnya sama, tapi kita fokus ke sini aja. 61 sampai 70. Berarti panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya adalah 10 ya, dari 61 sampai 70. 61-nya dihitung ya. Oke, kita hitung yang dikurung dulu, kita hitung. Ini 60,5 kita tulis ditambah berapa itu? 20 dikurangi 18 dibagi 11 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 2/11 kali 10 ya. Nah, berarti 60,5 ditambah 20/11. Nah, kita hitung nih 20 bagi 11 nih nilainya berapa? 1, ini 11, 20 kurangi 11 9, 90 ini berarti 88. Ini berarti 2 ya, 21. Cukup ya, 2 digit aja. 2 digit saja berarti 60,5 ditambah 1,81. Hasilnya berapa? Hasilnya ini berarti 1. Terus ini tambahi 1 angka lagi ya, tambahin 0 ya biar digitnya sama. Terus 5 tambah 8. Kalau pusing tulis aja di sinilah. Terus 1,81. 1 13 ini 2 6. 62,31. Ini adalah mediannya Mas guys. 62,31. Itu ya. Oke, untuk modus. Nah, kalau modus itu rumusnya gimana? Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 ini tapi dikurung dikalikan panjang kelas. Berarti yang kita butuhkan adalah tepi bawah. Tepi bawah yang mana? Nah, untuk mencari modus yang pertama kalian harus cari dulu kelas modus ya. Kelas modus itu kelas dengan frekuensi yang paling banyak ya. Dalam hal ini berarti ini paling banyak, berarti kelas modusnya di sini. Ini adalah kelas modus. Otomatis tepi bawahnya ya tepi bawah kelas modus ya. Berarti modus sama dengan tepi bawah berarti 61 dikurangi 0,5, 60,5.
ditambah dengan D1 itu berarti selisih antara frekuensi kelas modus dengan sebelumnya Mas guys. Misalkan ini 11 dengan 10 ya. Berarti selisihnya berapa? Tidak peduli kalau misalkan sininya 12, sininya nggak mungkin tapi ya. Oke. Sekarang D1-nya Mas guys. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Berarti 11 dengan 10 selisihnya berapa? 1. Nah, kemudian ini kenapa jadi miring ya? Nah, kok miring lagi? Nggak apa-apa lah. Nah, ini ya. D1-nya kita tulis lagi ditambah D2. D2 itu selisih kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. 11 dengan 3 selisihnya berapa? Selisihnya 11 dengan 8, selisihnya 3 gitu ya. Dikalikan panjang kelas, panjangnya 61 sampai 70 10 ya, sama dengan 60,5 ditambah 1/4 dikalikan 10. Nah ini kalian hitung dulu yang perkalian, berarti 1/4 kalikan 10 hasilnya berapa? Hasilnya 1/4 kali 10 2,5. Nah 60,5 tambah 2,5 hasilnya 63 ya. Nih 60,5 ditambah 2,5 ya 036 ya kan, 63,0 atau 63. Jadi untuk modus data ini adalah 63 mas guys. Nah sekarang tugas mandiri kalian adalah menentukan min median modus dari data ini ya. Nanti tugasnya ditulis, jadi dirangkum dulu semua materi yang dari awal video, lalu di akhir tugasnya sekalian dikerjakan, nanti diuploadnya bareng sama tugas merangkum sama tugas mandiri ini di foto bareng, jadikan PDF, upload di LMS mas guys. Oke ya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan dadah.